Tak lanjut ya. Kuasa itu di mana tempat di mana kita memberikan tenaga kita buat mengangkat beban ini. Jadi kuasanya bisa di sini, bisa di sepanjang lengan beban. Tapi itu sebuah titik, jadi hanya satu yang kita berikan gaya kita. Jadi jawabannya di sini A. Beban, lengan beban, terus lanjut lengan kuasa dan kuasanya. Dari sini apa ada yang ditanyakan atau lanjut? Lanjut aja. Oke, aku lanjut. Dari gambar ini, agar sistem timbangan ini keadaannya bisa seimbang, nggak jatuh salah satu, maka di sebelah kanan itu harus diletakkan beban yang bermassa. Nah, ini biar seimbang, itu antara beban yang kanan, sebut saja beban A sama beban yang B, itu setara, nggak goyang salah satu. Nah, itu dalam keadaan itu antara berat, bukan berat, ini massa dari beban A dengan lengan bebannya itu dikali, dan hasilnya itu juga sama dengan massa beban B yang dicari dengan ini panjangnya lengan beban B. Coba aku ya, massa A, ini massa A itu 100 ini dikali lengan A sama dengan massa B dikali lengan B. Nah, tinggal ya ini kan karena kita mencari massa B. Nah, karena itu buat carinya itu kita pindahkan lengan LB ini, lengan beban, lengan B ke sini. Nah, karena itu pindah ruas melewati sama dengan itu, maka dibagi. Pindah ke bawah, jadi bagi. Jadi MB itu sama dengan MA kali LB dibagi, maaf ini LA ini harus. Ini LA bagi LB. Nah, dari sini sudah kelihatan, tinggal dimasukkan ke persamaannya yang kita dapat. MA itu 100 gram dikali LA panjangnya 20 cm dibagi 80 cm dari LB. Ini nggak bisa dipindah. Dibagi 80 dari sini. Nah, ini bisa kita coret-coret buat pembagiannya lebih mudah. 20 dibagi 80, ini bisa dibagi FPB-nya 20, 20 dibagi 80 dibagi 20, 4, 100 dibagi 4, 25. Jadi jawabannya ini 25 gram. Tipsnya buat teman-teman, ini terkadang ada perbedaan. Di sini sentimeter di lengan beban A, terus di sini lengan beban B itu mungkin meter ataupun milimeter. Jadi untuk kedepannya bisa disamakan, mau pakai sentimeter atau meter itu disamakan dulu, biar jawabannya itu tidak terjebak oleh soal. Terus ada jebakan lagi itu, di sini pakai gram ataupun pakai newton. Nah, kalau newton
Sebelumnya kalian udah pernah tahu Newton atau enggak buat beban? Atau cuma pakai gram? Oke, mungkin sudah tahu ya buat Newton. Kalau Newton itu dilambangkan W. Nah, W itu berupa massa. Massa itu gram-gramnya, gram atau kilogram atau miligram dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi ini umumnya di soal diketahui. Jadi kita nggak perlu hafalkan. Biasanya itu antara 10 meter per sekon kuadrat. Pasti angkanya segini. Nah, itu kalian samakan, mau pakai Newton atau pakai gram. Kalau pakai gram, itu Newtonnya di uh, Newtonnya biar ketemu masanya itu dibagi dengan 10 berupa percepatan gravitasi ini. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Atau udah cukup? Cukup, Kak. Lanjut, Kak. Cukup. Oke, makasih. Selanjutnya, peralatan yang merupakan tuas jenis pertama. Ada yang bisa jawab? Yang A, Kak. A, Kak. Yang A. Kalau boleh tahu, kenapa pilih yang A? Karena ada titik tumpu di tengah. Titik tumpu di tengah. Titik tumpunya di tengah. Oke, jadi benar ya, jawabannya A. Nah, terus buat tipsnya menghafalkan titik tumpu itu di tengah ini jenis berapa, satu, kedua, atau ketiga. Nah, itu kita pakai singkatan TBK. Nah, ini tuh T singkatan dari tumpu, titik tumpu, B itu beban, K kuasa. Nah, itu kan dari kiri ke kanan. Ini ke satu, ini kedua, ini ketiga. Nah, tinggal diingat-ingat TBK atau tumbuk. Tumbuk kan ada TUBK. Itu titik tumpu. Kalau yang pertama muncul berarti tuas jenis ke satu, terus B itu kedua, K itu ketiga. Titik tumpu yang di tengah atau beban di tengah atau kuasanya yang di tengah. Dari sini apa yang ditanyakan atau cukup? Cukup. Cukup, Kak. Oke, kalau cukup. Selanjutnya nomor 4. Untuk mengangkat beban diperlukan kuasa. Kuasa itu gaya yang kita berikan sebesar 300 Newton menggunakan tuas yang panjang lengan beban yaitu dari bebannya ke titik tumpunya panjangnya 150 cm. Terus lengan kuasa itu dari titik kita memberikan gaya ke titik tumpunya. Nah, tentukan berat beban yang mampu diangkat. Oke, ini kita gambar dulu. Bebannya kita pakai lingkaran tadi. Terus panjang lengan beban. Nah, ini titik tumpunya. Ini beban, titik beban. Ini kuasanya. Nah, ini kuasa diperlukan 300 Newton.
kita kuasanya 300 Newton. Terus lengan bebannya 150 cm. Terus lengan kuasanya ini 300 cm. Nah, terus yang dicari berat beban yang mampu diangkat. Nah, ini bebannya berapa yang harus diangkat. Itu sama pakai caranya sama pakai yang tadi. Yang kuasa ini dikali lengan ini, lengan yang di sebelahnya itu sama dengan beban dikali dengan lengan bebannya. Sebelumnya ini massa, ini pakai Newton, jadi pakai W. Ini WK berupa gaya yang kita berikan dalam kuasa dikali dengan lengan kuasanya itu sama dengan WB dikali lengan bebannya. Nah, berhubung kita disuruh mencari WB-nya, beban yang mampu diangkat, maka LB-nya, lengan bebannya itu dipindah ke sini. Dipindah ruas ke kiri. Dan kalau dipindah ruas berupa perkalian itu dibagi. Berarti WB sama dengan WK dikali LK dibagi LB. Kalau udah berarti tinggal dimasukkan ke persamaan yang kita dapat. WK kan 300. Dikali LK dengan kuasa 300 cm. Sebelumnya ini harus disamakan dulu ya. Kalau misalnya cm ini dengan m, maka disamakan dulu. Berhubung ini sudah sama, langsung kita kerjakan, dimasukkan rumus. Kalau belum sama, diubah dulu. Dengan kuasanya 300. Bagi lengan beban 150. Oke, kita kerjakan. Bisa ada yang disederhanakan, bisa dicoret. 150 dengan 300. 150-nya 1, ini 2. Tinggal 2 dikali 300. Sama dengan 600 Newton. Jawabannya 600 Newton. Nah, ini ada banyak kayak jebakan ya. Nah, itu jebakannya itu karena persamaannya nggak sama antara yang diketahui soal, persamaannya itu ada yang berbeda. Nah, itu kalian harus hati-hati. Jadi dicek dulu ini CM, ini CMO sudah sama. Kalau belum sama disamakan dulu. Terus ini Newton, ada yang gram atau kilogram. Itu dikali dengan 10. Soalnya ikut percepatan gravitasi. Oke, di sini ada pertanyaan atau mau nyatet dulu? Atau bisa lanjut? Lanjut. Lanjut. Oke, kalau bisa dilanjut. Nomor yang 5, ini ada gambar seorang narik mobil-mobilan.
Itu ada beratnya, ditarik pakai gaya F. F itu berupa Newton, dipakai Newton. Sebuah troli yang beratnya 10 Newton ditarik dari dasar bidang miring hingga ke puncak trolinya. Itu besar gaya F yang diperlukan adalah, nah untuk ini pakai persamaan. Persamaannya itu dari F. F itu gaya yang diperlukan dikali dengan H. H itu tinggi. Aku beri catatannya. F itu kuasa terus H itu tinggi. Tinggi dari bidang miring yang tegak lurus ini. Kalau S itu panjangnya bidang miring dari titik puncak ke dasarnya. Terus ada W. W itu bebannya, beban si troli 10N. Nah, oke, terus ini dilanjut ke persamaan yang diketahui. Kuasa dikali tingginya itu sama dengan beban dikali dengan panjangnya, panjang lintasan. F kali H, W kali S. Terus kita mencari besarnya gaya F yang diperlukan. Berarti kita mencari F-nya. Nah, karena ini ada H yang di ruas ini yang diketahui juga, maka hanya itu dipindah ke ruas kanan. Nah, berhubung dipindah maka dibagi. Maka diketahui F sama dengan W dikali S per H. Bagi H. Kalau udah gini dimasukkan ke yang diketahui. W kan beratnya 10. 10 dikali S, panjangnya 2 meter. Panjangnya 2 meter. Sebentar. Oh, maaf, ini kebalik. Jadi S-nya itu harusnya sama H dan W itu S itu sama F dan W sama H. Jadi kebalik nih. Jadi F sama S dan W sama H. Jadi buat cari F-nya itu S-nya dipindah, jadi dibagi, ini H-nya. Jadi ini juga salah. W-nya 10, terus H-nya 0,5. 0,5. Terus dibagi S, panjangnya 2. Nah, ini kan ada 10 sama 0,5.
Kalau 0, berapapun dikali 10, 0,5 dikali 10 itu komanya pindah ke kanan. 1, kalau nolnya ada 1. Jadi komanya pindah ke kanan 5,0. Jadi 5. 10 kali 0,5 itu 5. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu 2,5. Berhubung ini berupa F, maka pakai Newton. Nah, oke, berarti jawabannya D. Nah, dari sini udah jelas atau ada pertanyaan? Jelas, Kak. Jelas. Suaranya kecil ya. Bentar. Cek udah terdengar kah? Ya, Kak. Oke. Kalau udah jelas, aku lanjut. Nomor 6. Beberapa bidang miring punya ukuran seperti gambar. Ada bidang miring 1, 2, 3, 4. Yang keuntungan mekanisnya sama. Itu bidang miring yang mana saja? Nah, keuntungan mekanis itu bisa dilihat dari persamaan ini, persamaan sebelumnya. F dikali S sama dengan W dikali H. Nah, keuntungan mekanis itu seberapa bermanfaatnya sebuah bidang miring atau sebuah tuas. Kalau misalnya keuntungan mekanisnya semakin kecil, misal setengah, berarti dia itu bisa meringankan suatu beban. Kalau keuntungan mekanisnya semakin besar, misal 2, maka dia itu memperberat suatu beban, suatu pekerjaan. Nah, keuntungan mekanis itu persamaannya F dibagi W. Oh, kebalik. W dibagi F seharusnya. Jadi beban dibagi dengan kuasa yang kita berikan. W dibagi F. Nah, karena itu maka berhubung W dibagi F, maka F-nya itu harus ke pindah ruas biar bisa dibagi dengan W. W dibagi F sama dengan S dibagi hanya ini juga dipindah ke kiri agar bisa ketemu W dibagi F sendirian di ruas kanan. Ini S dibagi H. Maka W dibagi F itu sama dengan keuntungan mekanis. Nah, dari sini kita bisa lihat keuntungan mekanis mana yang sama dari persamaan S dibagi H. Tadi kan S dibagi H, S itu panjang bidang miring, terus H-nya itu tinggi bidang miringnya. Kita coba hitung satu-satu. 3,2 meter dibagi ini 80 cm, kita rubah ke meter. 80 cm diubah ke meter naik 1, berarti dibagi
100. Ya, naik 2. Dari sentimeter ke meter. Naik 2 berarti dibagi 100. Biar jadi meter. 80 dibagi 100, 0,8. Nah, ini bisa pakai kalkulator atau kita samakan ya. 32 dibagi 8 itu 4. Dan segitu juga sama yang 234. 3,6 dibagi dengan 90 itu sama kayak tadi 0,9, itu berarti 3,6 dibagi 9 4. Nah, di sini udah kelihatan kalau yang hasilnya sama itu 1 sama 2. Nah, di sini bisa kelihatan kalau yang sama itu 1 dan 2. Kita coba yang lain. Ini kan 3 meter. Dibagi ini 1,2. Nah, kalau misal ada yang bilangannya itu agak sulit dibagi, kalau misal tidak pakai kalkulator, itu bisa kita apa namanya? Kita pakai pendekatan. Nah, ini kan misal kita beri 0 di depannya. 30 dibagi 12 itu sekitar 2. 2 lebih berapa gitu. Terus kalau selanjutnya ini nomor 4. Ini 4 meter dibagi 1,25. Nah, ini bisa juga kita pakai pendekatan kayak tadi. Biar tidak perlu pakai kalkulator juga biar cepat. Kalau 4 dibagi 1,2 atau 40 dibagi dengan 12. Kita pakai pendekatan biar lebih cepat. 40 dibagi 12 itu yang mendekati 3. 3 lebih berapa gitu. Soalnya kan 3 dikali 12 kan 36. Itu hampir mendekati dengan 40. Jadi 3 lebih berapa. Jadi ini kan beda. 3 sama 4. Jadi udah dipastikan kalau jawabannya itu yang A. Yang sama 1 dan 2. Keuntungan mekanisnya. Oke. Di sini ada yang ditanyakan apa teman-teman atau udah cukup? Cukup. Cukup, Kak. Enggak, Kak. Oke, kalau udah cukup aku lanjut. Nah, ini yang nomor 7. Besi yang dilengkapi lubang pengait digantung di tali. Nah, lubang pengaitnya itu bisa dipilih besinya itu ditaruh mana aja. Terus jarak lubang dengan lubang yang lainnya itu sama. Kita anggap satu jarak satu lagi, berarti dari sini ke sini 2 jarak. Dan pada batang digantung 3 beban seperti gambar seperti ini. Nah, pertanyaannya itu agar posisi batang besi menjadi seimbang itu seperti tadi, lengan antara titik tumpu seimbang itu tidak menceng ke kanan atau menceng ke kiri. Nah, itu cara dilakukan dengan menempatkan beban pada lubang berapa dan posisinya gimana. Oke, ini caranya itu dicoba satu-satu setiap soal. Mana yang memungkinkan. Nah, caranya itu sama seperti yang tadi yang tentang lengan dan beban. Kita coba yang A, Q dan R di lubang 7. Yang Q dan R di lubang 7. Berarti R-nya dipindah ke sini. Dan P-nya tetap. Kita coba dulu yang P. P lengan bebannya yang lengan P jaraknya 1, 2, 3, 4. 4.
4 dikali 120. Yang kiri berarti 4 kali 120, 480. Terus yang sini dengan beban Q ada 1, 2 jarak dari Q. Berarti 2 dikali 20, 40. Nah, ditambah ada beban lagi. Berhubung R-nya dipindah ke sini, berarti jaraknya sama, 2 jarak. 2 dikali 40, 160. 80. Nah, berhubung ini dalam satu ruas harus ditambah. Jadi 40 tambah 80, 120. Nah, karena berbeda 480 sama 120, maka bebannya ini posisinya belum seimbang. Berarti bukan jawaban A. Terus dicoba lagi jawaban B. Aku hapus dulu. Nah, B-nya tetap sama kayak tadi. Berarti otomatis 480. 4 jarak dikali 120. 480. Nah, ini Q dan R-nya di tempat di lubang 8. Satu tempat. Taruh di sini. Nah, pertama kita pakai sudut pandang Q. Jaraknya kan 1, 2, 3 ke 8 ini. 3 jarak. 3 dikali 20, 60. Terus yang R itu 3 jarak juga. 3 dikali 40, 120. Tambah 120. Nah, ini masih 180 kalau dijumlah. Masih belum sama dengan yang ruas kiri. Berarti B juga bukan jawabannya. Eliminasi. Terus coba ke yang C. B di lubang 3. B di lubang 3 berarti di sini ada berapa jarak? 1, 2, 3. 3 jarak. 3 dikali bebannya 120. Berarti ada 360. Nah, dan yang ruas kanan Q dan R di lubang 9. Berarti Q-nya yang pindah di sini. Nah, jaraknya itu berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Kalau Q 4 dikali 20 itu 80. Nah, terus 4 dikali 40, 160. Nah, ini dijumlah 240. Masih belum sama juga sama yang sebelah kiri. Berarti bukan jawabannya juga. Nah, ini otomatis jawabannya ini. Yang D. Kita coba yang B di lubang 2. Maaf, sebelumnya ini B di lubang 3. B di lubang 3 berarti yang di sini. Berarti jaraknya ini 1, 2. 2 dikali 120, 240. Oh, berarti ini bukan 360. 240. 140. Ya, berarti jawabannya C karena sama antara yang kanan dengan yang kiri berdasarkan perhitungan tadi. Yang C. Oke, kalau jawabannya C udah ketemu. Dari sini ada pertanyaan teman-teman, atau udah bisa dilanjut?
bisa dilanjut. Aku lanjut ke soal selanjutnya. Nah, perhatikan gambar katrol berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X itu adalah di sini. Nah, ini bisa kita jabarkan satu-satu. Ini bebannya, kita pakai simbol W, beban. Nah, terus ini tempat kita memberikan gaya, tempat kita menarik beban ini. Itu dinamakan kuasa. Nah, kuasa. Nah, berarti titik X itu kan bertemu dengan sejajar dengan W. W itu beban. Jadi titik X ini berupa titik beban. Jadi jawabannya yang A. Terus lengan gaya itu yang mana? Dari antara titik tumpu. Titik tumpu itu sebuah titik yang diam, tidak bergerak kemana-mana. Nah, yang diam kan ini, di titik sini. Nah, berarti lengan gaya itu antara titik kuasa ke titik tumpu. Ini aku simbolkan P. Lengan gaya itu antara K ke D. Kira-kira segini caranya. Terus titik tumpu itu yang mana? Itu yang aku sebutkan tadi, di tempat yang diam. Katrol ditalikan di situ. Terus titik gaya. Nah, titik gaya itu sama dengan titik kuasa. Karena namanya tempat kita memberikan gaya. Nah, itu tadi di tempat kita menarik katrol ini. Di sini titik gaya. Titik gaya dan titik kuasa itu sama. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Atau udah cukup? Cukup, Kak. Oke, kalau udah cukup, mungkin aku lanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 9. Nah, berdasarkan gambar di atas yang punya keuntungan mekanis paling besar. Nah, ini ada beberapa katrol. Kalau cara menghitung keuntungan mekanis dari katrol itu, caranya menghitung tali. Ada berapa tali di katrol ini. Nah, tapi itu khusus selain katrol bebas. Kalau katrol bebas, keuntungan mekanisnya 2. Ini katrol bebas karena katrolnya itu bergerak berpindah arah. Ini otomatis 2 keuntungan mekanisnya. Nggak perlu menghitung berapa talinya. Lanjut yang kedua, talinya itu menghitungnya cara menghitung banyak tali itu kita hitung dari kita menariknya 1, terus dari sini berhenti menghitung 1, terus 1 lagi 1, 2, ada 2 tali. Berarti keuntungan mekanisnya 2. Terus yang gambar ketiga itu sama kayak tadi, menghitung tali 1, terus tali kedua, tali ketiga, ada 3 tali. Berarti ini keuntungan mekanisnya 3. Terus yang terakhir menghitung tali lagi 1,
2, 3, 4. 4 tali. Berarti keuntungan mekanisnya 4. Nah, jadi jawabannya itu ke katrol yang keempat. Karena keuntungan mekanisnya paling besar. Oke, kalau ini bisa dilanjut ya. Terus katrol tetap yang ditarik dengan gaya 10 Newton mampu menarik beban maksimum sebesar. Oke, katrol tetap itu coba aku gambar. Ini sebuah atap. Ini katrolnya. Terus ini menarik beban. Sini tempat kita menariknya. Jadi ini F, sebuah gaya, terus ini W, beban dari yang ditarik. Nah, kita nggak fokus ke beban atau gayanya, kita fokus ke katrolnya, lingkarannya. Nah, di sini kan tempat tali untuk menarik bebannya, berarti ini titik beban. Kita simbolkan B. Terus ini yang di tengah itu yang tidak berpindah. Sebuah titik yang tidak berpindah, maka itu disebut titik tumpu. Titik tumpu. Nah, terus titik yang ketiga, aku ganti warna. Warna merah. Jadi titik. Nah, terus titik yang terakhir itu tempat kita menarik tali, tempat kita menarik talinya, itu titik kuasa. Beda warna. Nah, itu kan ada 3 titik. Dan kita selanjutnya mencari lengan kuasa dan lengan bebannya. Nah, lengan beban itu dari titik tumpu ke titik beban. Nah, kalau lengan kuasanya dari titik kuasa ke titik tumpu. Coba aku zoom ya. Udah maksimal. Nah, ini kan kita anggap rodanya itu sempurna. Jadi jaraknya itu sama antara lengan beban sama lengan kuasa. Nah, karena sama itu, maka keuntungan mekanisnya 1, karena lengan beban sama lengan kuasanya sama. Ibaratkannya itu pakai jungkat-jungkit. Gambar jungkat-jungkit ya. Nah, ini bebannya. Nggak bisa. Terus ini kita mendorongnya, mendorong jungkat-jungkitnya. Itu kuasa. Ini titik tumpunya. Karena antara titik beban ke titik tumpu itu sama, maka bebannya itu akan diangkat dengan gaya yang sama juga. Maka B sama K itu harus sama. Misal di sini 40, di sini juga 40.
Nah, itu karena kesamaan itulah dari sini kita bisa ketemu jawabannya, mampu menarik beban maksimum berapa. Itu karena indikator tetap yang aku jabarkan tadi itu sama. Gaya yang kita butuhkan, yang kita berikan itu hanya bisa maksimal dengan gaya yang kita berikan juga. Bebannya itu sama kalau katrol tetap. Katrol tetap bisa langsung kita simpulkan keuntungan mekanisnya 1. KM dengan 1. Kalau katrol bebas, itu langsung kita otomatis nyimpulkan itu KM-nya 2. Oke. Jadi jawabannya itu B, 40 Newton, karena dia katrol tetap. Nah, di sini ada yang ditanyakan atau udah cukup? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, cukup. Dan ini udah habis soalnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan atau mau tanya-tanya soal atau tugas yang diberikan, soal yang sekiranya susah, bisa ditanyakan ke aku. Kak, Iya, berarti soal tentang roda berporos itu jarang keluar gitu ya? soal roda berporos katrol ini kah? Atau tentang tuas? Yang Oh. tentang pesawat sederhana gitu, Kak. Yang roda berporosnya. Roda berporos itu ya jarang keluar, bisa, tapi bisa keluar tergantung yang buat soal mau gimana. Kalau roda berporos, di sini ada enggak ya materinya? Oh, ini ya. Oh, ya. Roda berporos itu contohnya gear dalam sepeda itu. Gigi di sepeda. Misal yang gigi 1 itu kan kecil. Terus gigi 2 semakin besar. Gigi 3 itu semakin besar lagi. Nah, kalau kita kayak mengendarai sepeda, kita coba ke gigi 1 itu yang kita kayuh itu lebih ringan daripada kita pindah ke gigi 2 ataupun gigi 3. Itu karena karena jari-jarinya itu lebih kecil daripada jari-jari yang gigi 3 ke poros yang lebih besar. Nah, itu yang membuat gigi 1 itu lebih ringan. Itu kasus kalau sepedanya sepeda pakai gigi. Kalau sepedanya nggak pakai gigi, itu kita contohkan ini roda, terus warna yang lain itu giginya. Keluar. Nah, warna merah itu giginya di dalam roda. Nah, itu kan giginya lebih kecil dari roda.
ini kan ada rumusnya juga. Gunungan mekanis sama dengan jari-jari roda dibagi jari-jari poros. Nah, ini kan rantainya. Terus rodanya, ini misalnya kita buat 2 meter. 1 meter aja ke besaran. 1 meter. 1 meter. Terus porosnya itu berupa giginya tadi. Yang kita kayuh tadi. Itu misalnya 10 cm. Nah, dari sini bisa ketemu keuntungan mekanisnya. Seberapa mudah kita mengayuhnya. Berarti 1 meter kan 100 cm. 100 dibagi 10. 10. Jadi ini keuntungan mekanisnya 10. Kalau semakin besar giginya, gigi sepedanya, kita misal 20 cm. Dengan roda yang sama. 1 meter dibagi dengan porosnya itu berapa jari-jarinya. Misal 20 cm. Nah, ini kan 1 meter kan 100 cm dibagi dengan 20 itu 5. Jadi semakin besar giginya itu maka semakin susah untuk dikayu, dijalankan sepedanya. Semakin berat gitu. Soalnya KM-nya semakin kecil. Oke, dari sini ada yang ditanyakan lagi? Roda berporos. Tidak, Kak. Makasih Kak penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi tentang pelajarannya, sekolahnya? Nggak ada Kak. Kak, aku mau tanya Kak, yang tadi nomor 5 yang bidang miring. Yang nomor 5? Iya, yang bidang miring. Ya, ini. Itu kan tulisannya kan 10 Newton dikali 0,5 meter. Emang kalau Newton dikali meter bisa langsung dikali gitu? Oh, ya. Kalau di pesawat sederhana ini bisa. Soalnya, sebentar aku zoom ya. Nah, dari persamaan ini, rumus F kali S sama dengan W kali A, itu kan dari rumus bakunya ya. Nah, itu kan F kan besarannya N, Newton. Terus S itu besarannya panjang. Bisa sentimeter, bisa meter. Jadi kita anggap M. Nah, terus W itu besarannya juga Newton. Berupa beban. Nah, H ini besarannya juga panjang. Nah, karena ini N sama M sama, dan N sama M ini sama antara dua ruas ini, bisa seperti dihilangkan gitu, tidak dianggap. Nah, kalau sama boleh tidak dianggap. Jadi bisa dikali dengan Newton dikali meter bisa. Nah, soalnya ini kita mencari F, maka hasil akhirnya itu pasti Newton. Kalau kita mencari S, itu hasilnya pasti berupa panjang, bisa sentimeter atau meter, tergantung kita merubahnya bagaimana. Kalau misal semuanya dirubah ke sentimeter, maka hasil akhirnya sentimeter. Nah, ini kan kita mencari F, pasti keluarnya Newton.
Mungkin gitu. Apa kurang jelas? Makasih Penjelasanku? Kak udah jelas penjelasannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain tentang tugas atau soal-soal ini? Nggak ada Kak. Iya, pembahasan ini videonya udah aku rekam. Nanti panitia di-upload ke YouTube. Jadi bisa dipelajari ulang atau bisa dipahami ulang tentang videonya. Terus ini masih ada waktu sekitar 27 menit. Bisa kita manfaatkan buat tanya-tanya dari teman-teman. Atau kalau udah cukup bisa teman-teman cukupkan, terus kita tutup pelajaran hari ini. Kayaknya cukup deh, Kak. Yang lain gimana? Atau mau Iya, Kak. ada pertanyaan lagi? Udah, Kak. Oke. Cukup. Oke, kalau cukup dari aku juga cukup. Makasih teman-teman buat waktunya. Semangat belajarnya, jangan lupa tugas-tugasnya bisa dikerjakan tugas sekolah. Kalau ada yang tanya-tanya bisa ke grup atau Telegram atau di Discord. Insya Allah aku bisa jawab. Aku jawab. Makasih buat waktunya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama. Stop share.